begitu ke sungai, kecuali ya maaf ini buang kotoran. Kalau untuk mandi dan sebagainya mereka ada lagi sungai. Kalau masyarakat sini mayoritas ya mandinya seperti inilah Pak. Seperti ini dengan air yang menggenang begini ya bagaimana? Ya tadi saya katakan tadi alternatif. Mau dibuang kemana? Artinya tidak ada jalan lain ya, maaf ini. Kecuali ya ke sini. Masalahnya dibuang ke sawah, ya otomatis sawah namanya produksi pertanian juga harus bersih. Jadi lebih banyak. Ya sebenarnya ini kalau menurut saya ya nggak baik juga, kotor. Cuma ya tadi itu tidak ada peraturan yang melarang juga tidak ada. Artinya seperti inilah. Ya mungkin sebenarnya niatnya dari awal begini nanti dibakar gitu ya. Keadaan seperti inilah. Dan seperti ini tidak hanya di lingkungan ini Pak, mungkin terus menerus sepanjang sungai ini. Dengan orang tidak boleh buang sampah itu di APBD tahun 2016 dari anggaran desa ini akan dibangun bak sampah yang ukurnya 5x3. Maksud saya memasang pelang bahwa tidak boleh buang sampah sembarangan. Kita tidak diprotes oleh warga bahwa itu tempatnya sudah ada di situ. Dan sebetulnya bukan kita saja yang tidak bisa menjaga, karena memang kita ini adalah desa yang ketiga dari belakang yang mendapatkan imbas dari mereka yang membuang sampah sebetulnya. Dari desa Pegadikan, ada desa Kelapian, Keserangan, Singarajan, Pontang Logon juga, terus ke kita di Pontang, Wanayasa dan Temuara masuk ke Domas. Nah kita ini termasuk tempat yang dilalui sampah-sampah itu. Jadi memang ini menjadi kesulitan ketika kita juga harus melakukan sendiri. Itu aja. Saya bersyukur ketika teman-teman mampu menggiring bagaimana ini kemudian bisa tanggal 27 pelaksanaan bersih-bersih Sungai Ciliwung Lama dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan, supaya kemudian para pemuda juga terinspirasi bahwa sungai sebagai sumber kehidupan ini bisa dijaga, bisa dilestarikan dan menjadi yaitu tadi sumber kehidupan, pemanfaatan ekonomi dan lain sebagainya. Yang ada di wilayah Kabupaten Serang, memang kita akui Ciujung secara keseluruhan, khususnya setelah melewati daerah industri di Kabupaten Serang, itu sudah mengalami pencemaran. Hal ini terbukti dengan data-data kajian kandungan baku mutu yang ada di dalam aliran sungai Ciujung tersebut, yaitu menggunakan parameter chemical dan biological. Dan sementara di satu sisi juga ada kelemahannya juga bahwa sampai saat ini Sungai Ciujung yang menjadi kewenangan pemerintah pusat itu belum menetapkan kelas sungai. Namun terkait dengan program bersih-bersih Sungai Hulu dan Hilir ini yang difokuskan di Desa Pontang, Kecamatan Pontang, itu adalah berada pada Ciujung Lama. Artinya itu adalah sungai yang pada waktu itu merupakan satu kesatuan dari Sungai Ciujung, tetapi pada zaman Belanda dulu sungai itu ditutup, artinya dibelokkan lurus ke utara, sehingga itu boleh dikatakan menjadi Kalimati. Jadi orang sini menyebutnya adalah Kalimati. Nah, sedangkan yang lanjutan Ciujungnya itu di Sudat sampai ke muara Desa Tempurak Tirtayasa. Nah, sehingga Ciujung Lama ini tidak mempunyai dukungan reduksi dari air sungai, tapi mereka keadaan sungai tersebut dipengaruhi justru oleh pasang surut air laut. Namun walaupun demikian, untuk muara Ciujung Lama ini masih bermanfaat untuk tambatan-tambatan perahu para nelayan yang ada di wilayah itu, termasuk sebagian kecil tambatan perahu
kondisi saat ini di Ciujung Lama itu sudah cukup padat, di mana di kiri kanannya sudah tumbuh berbagai macam beraktivitas manusia dan beberapa rumah baik yang legal maupun ilegal. Nah, tentu dalam hal ini bahwa kalaupun ada penurunan kualitas lingkungan di Ciujung Lama itu lebih dominan karena dipengaruhi faktor aktivitas penduduk yang ada di sekitarnya. Nah, kita berharap adanya kegiatan momen ini menjadi satu langkah untuk adanya kesepahaman, kebersamaan masyarakat sekitar untuk mulai menanamkan budaya tidak membuang lagi sampah atau limbah ke Ciujung Lama. Sehingga kalau diharapkan itu bisa dilakukan, kualitas sungai akan bisa jadi lebih baik dan itu bisa memberi peluang meningkatnya produktivitas perikanan-perikanan di situ jaring ya, perikanan yang ada di sekitarnya. Nah, jadi saya berharap bahwa keterlibatan masyarakat nanti bersama-sama dengan Pak Menteri dan Ibu Bupati serta tokoh masyarakat di situ bisa menjadi suatu langkah awal agar ke depan adanya satu kesamaan pemahaman bahwa sumber daya alam ini memang perlu kita lestarikan. Dalam arti kata di sini adalah bagaimana Ciujung Lama bisa menjadi lebih baik dan justru bisa ke depan memberi dukungan secara alam dan lingkungan bagi kesejahteraan masyarakat di situ. Sungai Ciujung ini dari 160 ataupun 140-an ini adalah Sungai Ciujung ini adalah sungai perdagangan internasional. Di saat Kesultanan Agung Tirtayasa, di sini adalah perdagangan internasional, dan itu tahun 1677 itu kerjasama sama Kerajaan Mataram, dia membangun irigasi untuk kerakyatan, untuk pesawahan, dan konsepnya itu adalah perairan. Jadi dari berapa puluh hektar itu adalah untuk perairan, karena Sultan Agung Tirtayasa berpikir ini adalah untuk menciptakan pangan untuk ke depan, untuk anak cucunya. Tapi lambat laun sekarang inilah bukti sungai peradaban, bukti sungai yang dulunya adalah sampai VOC ataupun Portugis itu bersandar di sini. Ini buktinya. Secara tidak sadar ini bukti sejarah, bukti peradaban yang terlupakan. Secara fisik ada, tapi secara pemikiran kadang terkikis, terlupakan oleh dengan sejarah yang ada. Sungai Ciujung sampah berserakan dan tidak ada kayak semacam pemeliharaan dari masyarakat pun memang kurang, apalagi dari pemerintah. Mau dikelola gitu ya, itu kan buat tempat para wisata bisa baik gitu ya. Ya si air itu kan ya kita bisa pakai mainan anak-anak. Nah terus kan tadi itu udah saya bilang awal-awal itu, nah ini kan bisa mengairi sawah. Ya sekarang ini kan sebagai ya membuka lah gitu tuh ya. Nah ini kan jangan sampai ini dibuka akhirnya diam gitu. Jadi ya sebagai pembukaan sekarang ini keinginan dari kami mah gitu ya, berkelanjutan gitu, nanti diprogramkan ya antara 3 kecamatan ini gitu ya, ya kan Pontang, Tirtayasa, Pakuwangi ya, yang mencakup beberapa desa gitu ya dari kecamatan ini. Ya, kalau dari Pontang hanya 7 desa gitu ya, yang sebelah kan sebelah kecamatan Tirtayasa yang masuk ke Pakuwangi itu 1 desa. Nah jadi ini ya nanti kita berkoordinasi
sama sih ya untuk melanjutkan jalan adanya pembukaan sekarang ini. Kebersihan sungai ini juga bisa merembet ke kebersihan sampah yang ada di masyarakat. Dan pengelolaan sampah yang ada di masyarakat ini juga kita harapkan ke depan Pak Kades melalui peraturan desa atau melalui badan usaha milik desa ini bisa mulai membuat sebuah bank sampah sebagai salah satu solusi untuk penanganan sampah yang semakin hari di masyarakat kita tentunya akan semakin besar volume produksi sampahnya. Seperti tadi sudah disampaikan oleh Pak Kades, 1 kubik itu 10.000, bukan cukup mahal, biaya cukup tinggi. Tapi kalau sampah itu bisa diolah menjadi beberapa hal seperti kertas dipilah jadi kertas, kemudian nanti dijual, kemudian kaleng juga dipilah, kemudian nanti dijual dan sebagainya. Sampah ini bukan lagi menjadi sebuah masalah untuk menambah beban masyarakat, tetapi malah harapannya bisa masyarakat mendapatkan income dari sampah yang mereka produksi. Dengan adanya bank sampah tadi kan Pak Kades juga mengatakan bahwa kolam buang sampah ke sungai itu kan karena di sini belum ada titik-titik bak untuk menampung sampah, sehingga dengan adanya bank sampah dan terbentuknya bak-bak penampung sampah, saya kira masalah sampah di sungai nanti akan bisa lebih tertangani dan pemanfaatan sampah juga akan bisa dikembalikan ke masyarakat dalam bentuk income ataupun manfaat lain yang akan diterima dari bank sampah. Dan ide BUMDes itu juga sangat bagus karena dengan BUMDes lama-lama masyarakat diharapkan akan sadar sehingga mereka mampu memilah, mereka mampu memilih, dan mereka mampu memanfaatkan prinsip pengolahan sampah itu kan ada reuse, reduce, sama recycle, dan yang terakhir mereka mungkin nanti bisa melakukan composting dan kembali ke pertaniannya mereka, di mana di desa ini tadi kurang lebih 80% atau 75% itu memang wilayah dari pertanian. Kegiatan ini adalah merupakan rangkaian kegiatan dari program Kementerian Pemuda dan Olahraga, khususnya di bidang kedaulatan pangan, energi, dan lingkungan hidup. Jadi dalam kedaulatan lingkungan hidup itu kami membuat program kerja kegiatan dalam bentuk bersih-bersih daerah aliran sungai. Jadi kenapa kami pilih itu, karena kami sadar bahwa sungai itu merupakan sumber kehidupan manusia yang harus dijaga, dirawat, tidak seperti sekarang ini. Justru orang buang sampah sembarangan ke kali, jadi kotor dan tidak terawat. Jadi itulah kami ingin melaksanakan revolusi mental para pemuda, khususnya di lingkungan
daerah sungai yang akan kami laksanakan pembersihan supaya mereka menjadi agen perubahan. Jadi mereka menjadi contoh yang tauladan yang bagus bagi generasi muda selanjutnya. Jadi kami harap para pemuda itu merupakan tokoh yang harus bisa meneladani kepada anak-anak SD, anak-anak pramuka yang masih kecil tentang perilaku kehidupannya, khususnya untuk mencintai sungai, kebersihan sungai, menjaga lingkungan hidup dan sebagainya. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ini setelah kami berikan makan, alhamdulillah karena ada Ibu Sri Bebasari bilang kita kalau habis makan itu sampah-sampahnya merupakan tanggung jawab kita. Jadi kalau dibilang sampah adalah tanggung jawabku. Jadi itu Pak Menteri, jadi luar biasa, insya Allah kami ingin menindaklanjuti kegiatan ini agar semua masyarakat khususnya yang ada di daerah pinggiran sungai merasa memiliki, merasa mencintai, menjaga lingkungannya agar tidak busuk dikotori. Yang selama ini sangat luar biasa kotornya Pak Menteri. Kompolnas yang saya hormati, para anggota DPRD Kabupaten Serang yang saya hormati, juga hadir dari fraksi PKB Pak Menteri, kemudian komunitas pemuda dan komunitas pencinta lingkungan, komunitas pencinta sungai yang saya hormati dan saya banggakan, para tokoh ulama, tokoh pendidikan,
ramah dan bersahabat di sini. Dan pada kesempatan ini juga saya merasa kami atas nama pemerintah Kabupaten Serang merasa terhormat, merasa mendapat satu kehormatan yang luar biasa karena kegiatan Pak Menteri dalam rangka bersih-bersih sungai itu diawali di Kabupaten Serang. Ini barangkali suatu penghargaan yang luar biasa dari Pak Menteri karena saya mendapat kabar bahwa kegiatan ini akan berlanjut di semua daerah seluruh Indonesia sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati Ibu Asmarni, staf ahli Kemenko Polhukam. Yang saya hormati yang Wakil Gubernur Provinsi Banten, dalam hal ini Bapak Kadispora, Pak Mahmud Marwan. Yang saya hormati, saya cintai dan saya banggakan dan kita semua bangga Bapak Wakil Bupati Serang, Bapak Panji Tirtayasa, beserta seluruh SKPD yang hadir, Pak Camat, Pak Kapolsek, Pak Dan Ramil, dan semua aparat pemerintah yang hadir yang telah membantu sukses acara ini, khususnya juga Ratu Sampah Indonesia Ibu Sri Dibasari ini tokoh yang mendedikasikan kehidupannya hanya untuk ingin menegakkan sabda Rasul an-nadhafatu minal iman dalam kehidupannya. Terima kasih Bu Sri. Yang saya hormati juga Ketua Bela Serang, Pak Irawan, Pak Camat khususnya, dan yang saya hormati juga anggota DPRD dari PKB yang hadir dan DPW juga. Yang saya hormati Ketua Panitia Mas Ananda yang luar biasa telah menggerakkan pemuda di Serang ini dalam rangka bersih-bersih kali, dan spesial Pak Almat Putri beserta seluruh jajaran Kementerian Olahraga sebagai penggerak motor sekaligus komunikator dari acara yang luar biasa ini. Seluruh hadirin-hadirat para undangan, khususnya para pemuda Tirtayasa dan Pontang yang saya hormati. Air sumber kehidupan, tetapi sungguhnya kita ingin bagaimana kita mempelopori perubahan itu lewat diri kita sendiri. Kita harus mulai lewat diri kita sendiri. Karenanya saya menyampaikan salam hormat dari Bapak Presiden Jokowi, Pak Yusuf Kalla. Beliau betul-betul ingin bagaimana revolusi mental itu bukan sekedar wacana, tapi harus dimulai dari diri kita masing-masing. Ibda binafsi. Saya bersyukur baru kali ini saya datang ke sebuah acara lapangan yang tidak ada satupun sampah di depan saya. Semoga di kanan kiri juga nggak ada. Saya tidak riak, tidak memamerkan diri dan tidak pernah takabur. Kalau takabur pernah sih, tapi terbatas. Saya sering memarahi diri saya sendiri. Jika dalam mobil setelah saya makan permen, kemudian saya tidak membuang itu ke tempat sampah atau tidak saya kantongi, saya marahi diri saya sendiri. Saya dolim pada diri saya sendiri. Bahkan anak saya sering saya marahi. Sekecil apapun sampah, itu kamu harus tempatkan pada tempatnya, karena bisa jadi itu bermanfaat. Tetapi kalau sampah sekecil apapun dibuang sembarangan, bisa jadi itu mudarat, berbahaya bagi yang lain. Karenanya terima kasih, ini inovasi yang luar biasa. Pak Wakil Bupati menceritakan bagaimana sejarah tentang sungai kita ini. Kemenpora memang tidak bertanggung jawab langsung terhadap keselamatan lingkungan maupun pengembangan atau perluasan bahkan pemanfaatan sungai.
tetapi Kemenpora mendorong agar seluruh pemuda-pemudi Indonesia, ayo selamatkan negeri kita ini dari tangan dan hati kita sendiri. Jangan lagi kita mengandalkan orang lain, harus dimulai dari diri kita sendiri. Karena terima kasih Neng dan Nong, Nong dan saya sengaja ngajak ke podium ini agar nanti Nong dan Kang ini juga menjadi motor motivasi kepada yang lain, bahwa meskipun cantik-cantik, ganteng-ganteng, tapi tidak ada salahnya kalau tangannya sedikit aja kotor untuk ngambil sampah. Sedikit aja nanti kakinya kotor untuk mengambil sampah dimanapun, terutama di aliran sungai, karena sungai adalah sumber kehidupan. Sawah, pertanian kita bisa tumbuh tidak karena air. Dan mungkin ketika kita membuang, ya sudah, kita puas. Tetapi apa akibatnya? Bisa jadi itu ditiru orang yang lain. Makanya segala sesuatu yang kita lakukan, sekecil apapun kebaikan, itu jangan dikira tidak ada yang meniru. Demikian pula sebaliknya, sekecil apapun perbuatan jelek yang kita lakukan, pasti juga ada yang meniru. Marilah, saya mengajak pada semua, ayo menjadi suri tauladan bagi diri kita, anak kita, keluarga kita, lingkungan kita, pemuda kita, dan tentu bangsa Indonesia yang kita cinta. Haji Panji Ketayasan, silakan. Beri tepuk tangan yang meriah. Haji Rohili. Ya. Senyumnya dan tepuk tangan yang meriah. Yang ketiga, tepuk tangan dan perwakilan Bapak Allah Bapak.
pembahasan PU. PU harus melakukan normalisasi kan. Tapi sudah skenario mau dijadikan sumber air baku, taman rekreasi, wisata, perikanan atau perikanan. Karena sama-sama bisa. Kalau tiga-tiga jadi satu Pak, bisa. Saya kira produktif. Nah, kita kebagian mendorong pemudanya untuk berpartisipasi di tiga sektor itu. Tambah satu sektor yaitu bersih-bersih lingkungan, bersih-bersih sampah, tidak boleh buang sampah sembarangan. Kalau Bapak lihat seluruh daripada pemuda sendiri gimana Pak? Ya, saya kira perlu kita dorong lagi bahwa kita harus mulai semuanya dari diri kita masing-masing. Nah, untuk membersihkan sampah, ya bagaimana sampah yang kita pegang ini harus kita selamatkan dan tidak boleh ini membahayakan orang lain. Sampah sekecil ini, karena meskipun kecil kalau sudah numpuk jadi besar, jadi gunung, apalagi jadi tumpukan, pasti tersumbat. Tersumbat, air keluar, banjir. Kalau banjir sudah kemana-mana. Tercemar, penyakit, dan lain sebagainya. Padahal kalau dikelola dengan baik, coba kita lihat di negara-negara lain, saya kira kita punya kebijakan besar terkait Ini aset daerah sebetulnya Pak. daerah. Aset daerah. Tapi yang pemiliknya itu balai